Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fanani dengan NIM 22109112310009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam bidang mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Dan di sini saya akan memfokuskan di poin nomor 8, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Kepemimpinan. Studi mengenai kepemimpinan telah dipelajari selama beberapa dekade tentang apa itu kepemimpinan dan juga telah menulis banyak tentang sifat kepemimpinan. Dalam literatur kepemimpinan, lebih dari 100 definisi kepemimpinan yang telah ditemukan. Terlepas dari banyaknya definisi ini, beberapa konsep telah diakui oleh kebanyakan orang yang mencerminkan secara akurat apa artinya menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan adalah suatu sifat. Kepemimpinan dianggap sebagai suatu sifat adalah cermin dari sikap dan kualitas yang membedakan diri seseorang individu dengan yang lainnya dan sering diwariskan. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai salah satu sifat berarti kualitas-kualitas tertentu yang dibawa oleh setiap individu sebagai cara memengaruhi orang lain. Yang kedua, kepemimpinan adalah kemampuan. Selain dianggap sebagai suatu sifat, kepemimpinan dikonseptualisasikan sebagai sebuah kemampuan. Orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan dapat menjadi pemimpin atau dikatakan memiliki kapasitas untuk memimpin. Yang ketiga, kepemimpinan adalah keterampilan. Kepemimpinan adalah keterampilan dikonseptualisasikan sebagai keterampilan. Kepemimpinan kompetensi dikonsumsikan bahwa pemimpin yang mampu untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Pemimpin yang terampil adalah orang yang kompeten, yang tahu cara dan metode untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Yang keempat, kepemimpinan adalah perilaku. Kepemimpinan juga merupakan perilaku. Inilah yang dilakukan para pemimpin ketika mereka berada dalam peran kepemimpinan. Dimensi perilaku berkaitan dengan bagaimana para pemimpin bertindak terhadap orang lain dalam berbagai situasi. Ketika seseorang memimpin, kita melihat perilaku kepemimpinan orang itu. Yang kelima, kepemimpinan adalah hubungan. Berpikir tentang kepemimpinan adalah sebagai suatu hubungan merupakan hal yang agak tidak biasa. Dalam perspektif ini, kepemimpinan terpusat pada komunikasi antara pemimpin dan bawahannya, bukan pada kualitas pemimpin. Dianggap sebagai suatu hubungan apabila proses kepemimpinan berkolaborasi antara pemimpin dan bawahannya. Dalam kepemimpinan, hubungan seorang pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bawahannya. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya satu arah atau linier, melainkan secara interaktif. Pemimpin juga harus dapat menyadari sepenuhnya minat, ide, posisi, dan sikap, dan serta motivasi bawahannya. Pada pendekatan ini, pemimpin bekerja sama dengan bawahannya untuk menuju kebaikan bersama. Yang keenam, yaitu kepemimpinan adalah proses pengaruh. Perspektif terakhir tentang kepemimpinan adalah kepemimpinan sebagai proses pengaruh. Dengan artian, kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memengaruhi sekelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses pengaruh bukan merupakan sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang pemimpin, melainkan sebuah peristiwa interaktif yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya. Pengaruh sangat penting dalam proses kepemimpinan karena
Pemimpin mempengaruhi bawahannya dengan mengarahkan energi yang dimilikinya guna mencapai tujuan bersama. Menekankan tujuan bersama memberi dimensi etis kepada kepemimpinan karena itu mengurangi kemungkinan para pemimpin bertindak terhadap bawahannya dengan cara yang tidak pantas atau dengan paksaan. Selanjutnya, definisi sistem. Sistem adalah suatu kumpulan yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan dengan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem juga merupakan gabungan dari elemen-elemen yang saling bekerja sama dalam satu unit untuk menghasilkan keluaran yang efektif dan efisien. Sistem juga terdiri dari semua set variabel interaktif yang dapat dikendalikan oleh aktor atau pemimpin yang berpartisipasi dan sistem yang baik adalah sistem yang dipadu oleh sebuah nilai atau dengan kata lain adanya tujuan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, tingkat kemampuan dan kemauan dari aktor atau pemimpin memiliki andil yang cukup besar dalam pengendalian sebuah sistem. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki rasa kecenderungan untuk menciptakan sebuah keutuhan yang layak demi mencapai suatu sistem yang bertujuan. Sistem yang bertujuan adalah sistem yang tidak hanya dapat menghasilkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda di lingkungan yang sama, tetapi juga hasil yang berbeda di lingkungan yang sama dan berbeda pula. Maksudnya adalah suatu sistem yang dapat merespons dengan cepat perbedaan secara berbeda-beda yang ada di lingkungan yang sama atau berbeda untuk menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, sistem harus dapat beradaptasi dengan cepat dan baik. Sistem juga merupakan suatu produk di antara beberapa elemen yang gagasannya berupa interaksi dan proses dinamis yang memberikan kesan pada waktu. Dengan kata lain, keberhasilan suatu sistem sangat berpengaruh pada hasil interaksi dan kelima proses berupa gambaran dasar hasil, keputusan pembuatan, pembelajaran dan pengendalian, keanggotaan, dan manajemen konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan dan berpikir sistem. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.